Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lampuk bunyinya Pak. Masih terasa kebukuan Sanjo tadi. Ya Bu, masih terasa pola pas buku tadi. Pola apa di Bu? Pola ubi, macam-macam pola Bu. Ambaki pantun ceknak. Anak rimbo di pantak pinyangit, dibawa orang ke tengah balai. Menjawab salam mambo agak kurang samangit, ambo ulang sekali lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau serupuiku semuanya ambo ulang sampai deh. Masya Allah. Habis Allahu Akbar. Yusuf itu entahnya. Tadi pertama Pak Cando kenerpok masuk air mengrepet begini. Dan sebentar kok luar biasa. Kok ada mungkin jin-jin yang satu itu hilang dengan semua. Ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah hafal di apa-apa ambo salatu ama-ama ambo siko. Surah apa Bu? Surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, angku-angku, nini mama, cadik pandai seluruh pendan dalam negari, ibu-ibu, bundo kandung, limpapeh rumah dan gadang, kafai sampai kami batanyo, kapulang sampai kami ubarito. Yang gadang tidak disabun gala, nan ketek pun tidak disabun namo. InsyaAllah semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keistimewaan, kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah suatu nikmat, hidayah, kesempatan serta keselamatan. Sehingga dengan itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita telah dapat berkumpul di rumah Allah, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kalaulah Allah tidak memberikan suatu kenikmatan kepada kita Bapak dan Ibu, taruh saja satu nikmat kesehatan, tidak Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu, tentu kita tidak berada di masjid, di rumah Allah pada saat sekarang ini. Coba Bapak dan Ibu lihat, banyak saudara-saudara kita yang ingin berkumpul, yang ingin melaksanakan puasa, ingin melaksanakan tarawih, ingin melaksanakan qiyamul lail seperti salat tahajud dan sebagainya macamnya. Tapi apa boleh buat, mereka terbaring sakit. Allah tidak memberikan nikmat kesehatan kepada mereka.
Mereka terbaring di rumah, bahkan sampai pula terbaring di rumah sakit. Maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika Allah telah memberikan kita suatu nikmat kesehatan, kita wajib untuk mensyukurinya. Dengan cara apa kita mensyukuri Bapak dan Ibu? Dengan cara selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat telah kuberikan. Yang namanya nikmat kepada Ibu, indak baru po piti saja, indak baru po finansial apa yang Bapak Ibu dapat. Tapi ketika Allah memberikan kita waktu dan kesempatan bisa berkumpul, bisa melaksanakan ibadah, itu adalah nikmat yang paling utama. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang kita perbuat hari ini akan kita peroleh nantinya di akhirat. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dengan salam, marilah juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurahkan dan tetap tersampaikan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina boleh, yang tidak pakai Sayyidina pun boleh. Yang tidak boleh, tidak namu sama sekali bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang banyaknya pada Ibu, ada misalnya di tempat-tempat lain, pai solat subuh ada yang pakai kunut, ada pula yang tidak pakai kunut. Sampai berdebat dia masalah kunut kepada Ibu. Berdebat taruh misalnya dari solat Isya sampai tengah malam tak kalau subuh ya dia dah. Tidak ada solat subuh pada Ibu. Nan galak siapa? Nan galak orang yang dah solat. Dek kerana apa? Dek kerana kunut tadi. Nan kata si A solat ku pakai kunut dah. Nan kata si B tidak ada kunut dah. Padahal itu kan tak wajib. Dalam artian yang wajibnya hanya solat subuh. Akhirnya tak kalau nak solat subuh. Yang galak siapa? Iblis dan orang-orang yang tidak solat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi hindarkan segala bentuk berkhilafiyah. Kita menegakkan kalimat La ilaha illallah yang wajib kita laksanakan, yang sunnah tidak sudah diperdebatkan. Kalau seandainya kita melaksanakan yang mampu, laksanakan. Tapi jangan kita menyalahkan antara sesama, karena ini akan membuat kita berpecah belah. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada malam hari ini kau Pak Ibu indak panjang-panjangnya dah. Malaki subuh saja. Malaki subuh Pak Ibu, le tahu Pak Ibu? Le tahu Pak? Bu, lain. Serius tahu tu? Ambo puluh dah tahu le. Ambo puluh dah serius Pak Ibu. Karena malaki subuh kalau itu dia 2, 3 sampai ada 6 jam lebih kurang Pak Ibu. Kakiku boleh menggeleteknya. Jadi kaji kita pada malam hari ini ko Pak Ibu malaki sampai zeh. Kalau lah sampai kita tutupi kita salat tarawih pulang ada kolak yang kena makan asal tu mana lah. Kok seandainya balapi aku lihat Ustaz Iwan cuma nyalamin bekok. Ya sawan? Ayo. Jadi kalau tinggal di masjid bulan Ramadan kok sehat Pak Ibu. Pas sehatnya amal ibadah terjaga, apa bukan pun banyak alasan. Karena aku kata tadi Pak Ibu, ambo dulu pernah tinggal masjid waktu masih kuliah di IN sampai tahun. Jadi tara subhanallah berkahnya Ramadan kok. Sawan? Jadi nanti tidak berkah itu Pak Ibu. Ketika kita udah di rumah Allah, tapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah, kita hanya berkeliaran tidak menjalankan perintah Allah, itu sio-sio waktu kita. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi adik-adik kami yang mencatat, kita ambil judulnya Hikmah Nilai-nilai Takwa Sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kami sampaikan di awal tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya Allah telah berfirman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, apa Pak Ibu? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ko Pak Ibu Allah ajuk kita dengar, bakallah hafal de kita.
Tapi pada hakikatnya, apakah hafal sekedar dalam lisan saja? Apakah hafal sekedar kita baca saja? Tidak. Pada hakikatnya, di situ banyak pesan-pesan yang terkandung. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Wajib hukumnya. Kalau seandainya ada apa-apa ambo yang nak berpuasa pada bulan Ramadan, ibu-ibu ambo atau kita yang hadir pada malam hari ini maka tunggulah azab Allah. Tunggu azab Allah. Tapi kok ada halangan, caranya di bulan yang lain diganti. Kan ada juga halangan, contoh bagi ibu-ibu ambo datang apalah ibunya gitu. Wajib diganti. Tapi pada hakikatnya kita nak membahas mengenai puasa. Yang kita bahas dengan ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya melaksanakan puasa, tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Contoh membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, solat, sunat lain sebagai macamnya. Maka disitulah nanti Allah akan mempertimbangkan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, tak ubahnya kita belajar untuk bisa memperbanyak amal ibadah. Taruh misal Bapak dan Ibu, ketika 11 bulan yang lalu kita melakukan dosa, maka hari inilah ajang bagi kita untuk menghapus segala dosa-dosa yang telah berlalu. Taruhlah misalnya 11 bulan yang lalu Bapak dan Ibu, kita mempergunakan HP, lah selama itu kita guna HP Bapak dan Ibu, habis baterainya, maka hari inilah kesempatan kita untuk mencasnya. Tapi HP yang masuk kepada Ibu adalah HP keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini Bapak Ibu kita akan memberikan kesempatannya? Karena pada hari ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala bentuk amalan. Satu kali amal ibadah Bapak Ibu lakukan, taruhlah seperti solat sunnah, maka pahalanya tak ubah seperti salat wajib, seperti bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Tapi ibadah salat wajib Bapak Ibu laksanakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya lebih banyak lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa, banyak sekali kisah-kisah teladan yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam terkenal oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan juga oleh Allah bahwasanya orang yang mau betul-betul bertakwa, beriman kepada Allah, ketika Nabi Ayub diberikan semuanya, semua harta benda yang sangat luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Bahkan Nabi Ayub bisa dikategorikan orang yang terkaya di masanya. Beliau memiliki kebun yang sangat luas, ternak yang sangat banyak, anak-anak yang soleh, semuanya beliau punya. Dan pada hakikatnya beliau tidak pernah sombong terhadap apa yang telah dimiliki. Dan Allah SWT menguji atas apa yang telah dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam Bapak Ibu. Apa yang diberikan oleh Allah ujiannya? Yang pertama adalah hilang semua harta kekayaannya Nabi Ayub. Mulai dari harta bendanya, tumbuh-tumbuhan, sampai hewan, hilang semuanya. Habis Bapak dan Ibu. Kemudian tak terlepas dari itu juga Bapak dan Ibu, anak-anak yang dicintai oleh baginda Nabi Ayub alaihissalam juga diambil oleh Allah, juga dipanggil oleh Allah, meninggal semua Bapak dan Ibu. Bahkan tidak sampai cukup di situ Bapak dan Ibu, Nabi Ayub juga diberikan penyakit yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa awalnya penyakit kulit yang bau busuk, banana macam-macam Bapak Ibu. Sampai bertahun-tahun Nabi Ayub menderita penyakit yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hatinya Nabi Ayub tidak pernah mendongkol atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah ini adalah sebuah ujian, karena selama itu Nabi Ayub telah menikmati apa yang diberikan Allah, maka saatnya kini ambil diberikan ujian, dan itu salah satu ajang untuk menjadi orang beriman dan menjadi orang bertakwa. Tapi kalau seandainya awal Bapak dan Ibu mungkin sakitnya diberikan ujian oleh Allah, taruh misal ujian sakit kalau saya
Ya Allah, Pak aku sakit kepala-mu ya Allah. Tadi lama aku baca cerita sama kawan-kawan di kadai, di macam-macam. Kinilah sakit kepala-mu ya Allah. Allah mau beklah mengurungin kepada Allah. Padahal sakit tu boleh sakit kepala pada ibu. Cubalah kalau seandainya sakit diberikan Allah sarupun Nabi tadi. Mungkin tak tentu dunia yang kena kakak itu. Ya Pak. Yakinlah Allah sakit kulit sarupun Nabi tadi bertahun-tahun sampai diusir Nabi Ayub kepada ibu di rumah beliau, di kampung beliau menuju ke tempat yang sunyi, yang langang bahasa Bapak Ibu. Diasingkan. Mungkin tak tahu Bapak Ibu. Mungkin tak tahu, tapi disitulah hakikat keimanan yang diberikan oleh Allah dan Nabi Ayub insya-Allah beliau bisa melaksanakan itu. Alhamdulillah. Nah, jadi pada hakikat Bapak Ibu, bagaimana keteguhan hati Nabi Ayub ini adalah sebuah ketakwaan yang sangat luar biasa yang telah ditampilkan, yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun bagaimana hikmah yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi orang bertakwa? Allah juga menyampaikan dalam Quran surat Al-Asr, apa kata Allah? Wal 'asri innal insana fil khusr illa alladziina aamanu, kata Allah. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia adalah dalam kerugian. Rugi karena apa Bapak Ibu? Rugi tidak bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat kok. Waktu yang sangat sebentar kok. Tapi bagaimana kita bisa tidak rugi Bapak Ibu? Apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yaitunya Allah memilih orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan. Maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu akan menjadi golongan orang yang bertakwa sesuai dengan firman Allah tadi. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Allah telah memberikan waktu terhadap kita Bapak Ibu, taruh misal waktu dari pagi subuh tadi sampai tadi Isya, apa-apa saja yang telah kita perbuat yang mungkin itu dinilai oleh Allah memang betul-betul dilipat gandakan oleh Allah. Apa saja? Tentu jawabannya sudah ada pada diri kita masing-masing. Taruhlah Bapak dan Ibu, kita sudah hidup berpuluh tahun, 40, 50 tahun. Selama 20 tahun itu, apa yang telah kita perbuat? Kok seandainya Bapak dan Ibu, Allah mempersingkat waktu itu Bapak Ibu, apakah cukup dengan bekal yang telah kita lakukan selama ini? Apakah cukup Bapak dan Ibu? Tentu jawabannya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan manusia yang rugi Bapak dan Ibu adalah manusia yang menyia-nyiakan kesempatan yang sangat singkat ini. Tapi kalau seandainya tidak rugi Bapak dan Ibu, kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan pahala pada bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan maghfirah. Segala bentuk amal ibadah insya-Allah Bapak Ibu akan kita peroleh nantinya. Taubahnya bulan Ramadan ini untuk memperbanyak segala bentuk apa yang kita lakukan Bapak Ibu, baik itu membaca Al-Qur'an, kalau bisa Bapak Ibu sehari kita usahakan 1 juz. Mudah-mudahan selama Ramadan 30 juz khatam Al-Quran. Walaupun kita tidak hafiz Al-Quran, setidaknya kita niatkan untuk khatam Al-Quran. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, ada yang bercari di tempat lain, Al-Quran ku Bapak dan Ibu di Bali, dipajang di lemari, tak saya. Tak pakai buku saya Bapak Ibu, jadi kalau diamalkan dibaca pun indah. Di siku ada begitu Bapak Ibu, indah. Di situ insya Allah semuanya memang betul-betul dimuliakan oleh Allah dalam membaca Al-Quran. Dan Allah Bapak dan Ibu memberikan semua cahaya yang sangat luar biasa di depan muka Bapak dan Ibu. Penuh dengan kemewahan cahaya. Ya Bapak Ibu, baca hayo muka Bapak Ambo Ibu buang bersiko. Cahaya kanai lampu. Indah. Jadi cahaya diberikan oleh Allah adalah orang-orang yang insya Allah Bapak Ibu Ambo kini ko mengamalkan segala bentuk amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu diberikan iman dan melakukan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, bagaimana hikmah dari takwa yang diceritakan sesuai dengan Nabi Ayub tadi Bapak Ibu, yaitunya Nabi Ayub menyadari bahwasanya hidup ini hanya sebentar. Ingat mati agar hidup lebih berarti.
Kenapa saya menyampaikan ingat mati harga hidup lebih berat Bapak Ibu? Karena kita menyadari kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Summa ilaina turja'un. Kita setiap yang bernyawa, baik itu manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya macamnya, maka semua itu akan dipanggil oleh Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Kalau hewan, tumbuhan habis perkara akan dipanggil oleh Allah. Tapi kita tak sampai di situ Bapak Ibu. Akan kita pertanggungjawabkan. Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 102, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna wa antum muslimun, kata Allah, dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan beriman, sebelum dalam keadaan Islam, sebelum dalam keadaan beramal soleh. Ini adalah kata Allah. Ini sebuah warning, sebuah peringatan disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran. Jadi pada hakikatnya Bapak dan Ibu, ketika Allah melihatkan kita dalam atas permukaan bumi ini dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, maka Allah juga menginginkan kita kembali takobahnya seperti kita dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan hari ini, maka itulah yang nanti akan kita tuah Bapak dan Ibu. Kalau seandainya Bapak dan Ibu lalai dalam beribadah, bakatu orang Bapak dan Ibu, Allah bantu dunia atibo dia kira malalai puluh le. Allah tenayu di dunia atibo dia akhirat tambah menderita. Lesar dunia seperti itu Bapak Ibu. Indah, tentu kita niyonyo kok dapat kayu dan tirai di dunia, ada kira pun ada surga pun kita lebih kayu. Ya Bapak Ibu, pasti niyo serupa itu senang. Tapi setiap apa yang kita inginkan, tentu kita tak mungkin berdoa saja. Ya Allah, ambo ingin mendapatkan surga firdaus ya Allah. Ambo ingin berkumpul dengan anak-anak ambo ya Allah. Ambo ingin berkumpul dengan saudara ambo ya Allah. Ambo ingin berkumpul dengan tetangga ambo ya Allah. Leka mungkin berdoa saja Bapak Ibu tanpa dijalankan perintah Allah. Leka mungkin, tidak pernah mungkin. Emangnya ada orang dalam? Ya Bapak, ada orang dalam. Kalau seandainya masuk instansi, taruh misal ingin mencari kerajaan, bolehlah. Ambo ada si Fulan, ambo ada si Anu, bisa lah beko dimasukkan di tolongan untuk bisa kerajaan. Tapi kalau ingin masuk surga, tidak ada orang dalam. Yang ada hanyalah amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir Bapak dan Ibu, untuk menjadi orang bertakwa, gimana Bapak dan Ibu? Yaitunya silul arham, sambung silaturahmi dan makmurkan masjid. Ketika Allah memberikan segala bentuk keberkahan kepada kita sebagai umat manusia, tentu Allah akan memilih orang-orang tersebut apakah ingin diberikan. Contoh sederhana yang memberikan Bapak dan Ibu, ada misalnya anak-anak kita yang mungkin sedang asik bermain, kita minta tolong. Oh iya, tolonglah balikan ambo cie makanan untuk pabukuan beko, atau dibalik semacam bumbu masak atau semacam. Apa kata anak itu pada Ibu? Beko selemak, ambo sedang asik bermain sekali. Dan kedua dipanggil balik, yuang Allah pukul sekian hari yang dia bisa minta tolong ama untuk kembali tadi. Beko selemak, lah sibuk ke beko lah sampai acuknya. Beko baru tiba anak itu, mak minta ambo binti belanja mak untuk membeli iko semacam. Lagi kira Pak Ibu lagi. Kalaupun daging mungkin agak mengerengek, kenapa? Mungkin agak mengerengek. Kenapa? Karena tidak pernah menjalankan perintah yang awak suruh anak itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Pak Ibu, ketika kita ingin meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dikabulkan segala bentuk hajat kita, tapi kita tidak pernah menjalankan perintah Allah, tapi kita tidak pernah menyenangkan Allah, maka wallahu a'lam bishawab. Tentu jawabannya sudah ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan segala hajat kita? Maka dari itu Pak Ibu, ketika kita ingin disenangi, ingin mendapat kesenangan dari Allah, kita senangi Allah. Bagaimana Bapak Ibu menyenangi Allah? Sambung silaturahmi dan makmurkan masjid. Ketika kita membangun masjid rumah Allah dengan beramai-ramai Bapak Ibu, insya Allah Allah senang dengan kita, dan insya Allah segala bentuk hajat kita akan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap manusia adalah bersaudara. Tidak pernah Allah memandang itu kulitnya hitam, itu kulitnya putih, maka kulit hitam saja Allah kasih pahala indah. Oh, atau sebaliknya kulit putih saja Allah kasih pahala indah. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, bahwasanya kita ingin mendapatkan pahala, maka Allah akan kasih. Bapak dan Ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 bagaimana kita bisa mewujudkan untuk menjadi nilai yang bertakwa. Dan kesimpulan Bapak dan Ibu, ingat mati agar hidup lebih berarti. Dunia bukan tempat tinggal, melainkan tempat meninggal. Dunia ini sementara, akhir adalah selama-lamanya. Orang juga berkata bahwasanya setiap apa yang kita berbuat, maka itu akan kita pertanggungjawabkan. Siap atau tidak siap, maka harus kita siapkan. Bak kata orang Minang, mumbang jatuh kalau pun jatuh, yang namanya meninggal kok indak bilang pangkat, indak bilang jabatan, tetap sesuai dengan takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan Bapak dan Ibu, kita bertemu dengan bulan Ramadan kali ini, tak ubahnya bertemu dengan bulan Ramadan yang paling terakhir. Bukan maksud ambo untuk menakut-nakuti, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menghargai setiap bulan Ramadan, setiap hari, setiap menit, setiap detiknya, agar setiap amal ibadah kita lakukan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengetahui Bapak Ibu apa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun esok. Jangankanlah tahun esok, untuk nanti saja kita belum tentu bisa bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada pemanfaat Bapak Ibu, terutama bagi ambo yang menyampaikan. Kalau ada kata-kata masalah, mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya datang dari ambo selaku manusia biasa. Di awal tadi ambo menyampaikan dengan pantun, maka ambo akhir dengan pantun. Kalau ada kata-kata ambo yang salah Bapak Ibu, sekali ambo mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata ambo yang salah, ancori. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.